Suatu proses algoritma dapat digambarkan dalam beberapa bentuk seperti bahasa natural, di mana bentuk ini merupakan yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti karena bentuk ini menggunakan bahasa yang paling dimengerti. Berbeda jika dia menggunakan bentuk pseudocode, di mana penyajiannya mirip dengan kode program yang kita perlu sedikit memahaminya. Begitu juga dengan flowchart yang menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan proses yang berjalan. Kali ini kita akan membagikan contoh penulisan algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Sebelum itu, kita perlu memahami lebih rinci mengenai perbedaan antara penyajian algoritma baik dalam bentuk pseudocode maupun flowchart. Flowchart merupakan bentuk algoritma yang menggambarkan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol serta menjelaskan suatu urutan serta hubungan proses dalam sistem. Flowchart sering digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan operasional dan juga dokumentasi. Ada banyak jenis flowchart dan salah satunya adalah flowchart program. Terdapat beberapa flowchart program yang sering digunakan, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh flowchart untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Dari flowchart yang ada, kita membuat variabel bilangan dengan nilai 10. Lalu kemudian variabel tersebut dicek jika 10 modulus 2 hasilnya adalah 0, maka sistem akan menampilkan bilangan genap. Jika tidak, maka akan ditampilkan bilangan ganjil. Berdasarkan contoh tersebut, hasil yang dicetak adalah bilangan genap karena 10 mod 2 hasilnya adalah 0. Masuk ke pseudocode. Pseudocode adalah salah satu bentuk penulisan algoritma yang cukup banyak digunakan, di mana bentuk ini mirip dengan bahasa program. Walaupun mirip, namun jelas pseudocode bukanlah bahasa pemrograman. Pseudocode memiliki fungsi untuk mempermudah kita memahami tanpa bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Dengan aspek yang ringkas, kita dapat memetakan sebuah algoritma dengan susunan yang jelas untuk memecahkan suatu masalah. Dengan membuat pseudocode, setidaknya kita dapat memiliki gambaran seberapa rumit program yang akan kita buat. Dan berikut adalah cara menulis pseudocode. Secara umum, penulisan pseudocode terbagi dalam 3 bagian, dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, judul. Pada bagian ini kita menuliskan judul dari suatu program yang akan dibuat. Biasanya judul diawali dengan kata program atau algoritma, kemudian diikuti dengan nama program yang ingin dibuat. Berikutnya ada deklarasi. Pada bagian ini, kita bisa menulis semua variabel yang ingin diinisialisasikan di dalam suatu program. Biasanya menggunakan kata kunci var, diikuti dengan nama variabel dan tipe data yang digunakan. Berikutnya adalah isi. Bagian ini merupakan bagian utama pada suatu program di mana terdiri dari perintah program terstruktur baik berupa kondisional, perulangan, dan lainnya. Sekian pembahasan mengenai pseudocode dan flowchart. Dari pembahasan ini dapat saya simpulkan bahwa algoritma dapat kita buat dalam bentuk pseudocode jika kita ingin membuat penulisan algoritma, atau kita menggunakan simbol-simbol flowchart untuk menggambarkan alur proses algoritma yang dibuat.